Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat koordinasi nasional yang dimulai pada Kamis 9 Mei kemarin dan ditutup hari ini. Dalam rapat dibahas juga soal persiapan pemilu kepala daerah serentak 2024 hingga kursi kandidat calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam Rakornas, salah satunya adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto. 38 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN seluruh Indonesia mendorong agar Zulkifli Hasan maju kembali sebagai Ketua Umum PAN periode 2025 hingga 2030. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPW PAN Jawa Barat Desi Ratnasari. Desi menilai Zulhas berhasil memimpin PAN yang telah didirikan sebagai partai nasionalis religius yang bersifat inklusif serta menjunjung tinggi moralitas agama, nilai kemanusiaan, kemajemukan. Desi juga berharap PAN bisa semakin besar dan bersinar di bawah kepemimpinan Zulhas. Terima kasih Bang Zul. Kami 38 Dewan Pimpinan Wilayah PAN seluruh Indonesia BM PAN dan PUAN seluruh Indonesia serta kader PAN seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi disertai dengan sikap dan hati yang sungguh-sungguh agar saudaraku Zulkifli Hasan berkenan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PAN. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut kursi PAN di DPR bertambah dari 44 kursi menjadi 48 kursi. Zulhas juga berterima kasih kepada Prabowo Subianto karena sudah mengajak masyarakat Indonesia untuk mencoblos PAN. Menurut Zulhas, ajakan Prabowo itu membuat perolehan kursi PAN di DPR bertambah. Kursi PAN bertambah dari 44 Pak Prabowo menjadi 48 kursi. Pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih Pak Prabowo karena iklannya kemarin Pak. Pak Prabowo bilang sampai jarinya begini, jangan lupa coblos PAN. Gini Pak Prabowo, ada iklan kami Pak. Jadi antara lain membuat dari 44 menjadi 48. Setelah kemarin dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto, Rakornas Partai Amanat Nasional ditutup hari ini. Ada sejumlah pembahasan menarik dalam Rakornas PAN. Lebih lengkapnya kita langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Taufik Riyadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Taufik, apa yang menarik dari Rakornas PAN soal Zulhas bakal jadi Ketua Umum? Bagaimana lagi? Ya, memang untuk Rakornas PAN yang digelar pada hari ini dan juga kemarin itu pada tanggal 9 Mei 2024 ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah ajakan ataupun dari total ada 38 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah PAN seluruh Indonesia yang kembali meminta Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk kembali menjabat untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Mereka meyakini bahwa Zulkifli Hasan telah berhasil membawa PAN dalam pemilu 2024 yang lalu. Dan juga disinggung juga oleh Zulkifli Hasan kemarin bahwa perolehan kursi DPR RI ini meningkat yang awalnya berjumlah 44 dan menjadi 48. Dan juga selain meminta para kader-kader PAN yang kembali meminta Zulkifli Hasan untuk kembali menjadi Ketua Umum, tadi juga pada hari ini
yang menarik adalah mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hadir di Rakornas PAN, dan tadi juga PAN mendeklarasikan siap mendukung Hovifah Indar Parawansa untuk maju kembali di pemilihan gubernur 2024. Untuk kemarin memang fokusnya adalah untuk BIMTEK atau pembimbingan teknis untuk para anggota DPRD yang sudah terpilih dan juga calon-calon kepala daerah, baik itu calon gubernur maupun calon wali kota dan juga calon bupati. Sedangkan untuk hari ini adalah untuk fokus kepada strategi pemenangan untuk nantinya menghadapi pilkada tahun 2024 nanti yang akan berlangsung pada bulan November. Dan juga tadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah membeberkan ada beberapa calon-calon kepala daerah yang nantinya akan direkomendasikan oleh PAN untuk menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan untuk wilayah Jawa Timur sendiri, PAN sudah menegaskan akan mendukung Hovifah Indar Parawansa secara penuh. Dan juga untuk provinsi strategis lainnya seperti Provinsi DKI Jakarta, memang PAN ini merekomendasikan kader-kadernya sendiri, yaitu ada Sigit Purnomo ataupun Pasha Ungu, dan juga ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, dan juga ada Eko Patrio. Dan memang untuk DKI Jakarta sendiri, PAN ini masih perlu untuk melakukan komunikasi ataupun berkoalisi dengan partai-partai lainnya, karena mengingat kursi DPRD PAN di DKI Jakarta ini berjumlah 10 kursi, sedangkan untuk mengajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta ini membutuhkan 21 kursi. Selain DKI Jakarta, ada juga Provinsi Jawa Barat yang menarik, saudara, karena dari PAN sendiri ini memiliki 2 rekomendasi. Yang pertama adalah mantan wali kota Bogor, yaitu Bima Arya, dan juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Barat, Desi Ratnasari. Itu menjadi 2 nama yang direkomendasikan oleh PAN untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Dan juga tadi juga Zulkifli Hasan mengatakan untuk Banten sendiri ini sudah ada beberapa nama yang mendaftar. Total sudah ada 6 nama, diantaranya nama-nama yang sudah mendaftar adalah ada Airin Rahmi, yaitu mantan wali kota Tangerang Selatan, dan juga ada Dimiati Natakusuma, anggota DPR RI yang juga turut hadir pada. Oke. Kalau untuk khusus ya, ini kan tadi Anda bahas soal pilkada nih. Kalau untuk Jakarta sendiri, meski tidak bisa sendiri mengusung nanti nama untuk maju di pilkada Jakarta, apakah memang PAN ini sepakat betul akan memajukan Ridwan Kamil untuk Jakarta? Ya, untuk nama Ridwan Kamil sendiri memang tadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sedikit mengutip ataupun sedikit menyebut terkait nama Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil nantinya akan kembali maju di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta. Dan Zulkifli Hasan mengatakan secara sedikit saja mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini akan maju di kontestasi DKI Jakarta. Namun menegaskan PAN juga akan tetap merekomendasikan kader-kadernya sendiri, yaitu ada tadi seperti ada Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, ada Zita Anjani, dan juga Eko Patrio. Namun saat ini memang proses untuk nama Ridwan Kamil ataupun nama-nama kader PAN ini masih terus dikomunikasikan dengan partai-partai untuk berkoalisi tentunya untuk di pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang. Dan untuk lebih jelasnya memang ini PAN masih belum membicarakan secara langsung kapan komunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya, apakah akan kembali berkoalisi seperti di nasional itu dengan partai koalisi Indonesia Maju, di situ di mana ada Golkar, ada Partai Gerindra, dan juga Partai Demokrat. Namun tentunya kita masih terus menunggu bagaimana dinamika politik ke depannya, siapakah partai ataupun siapakah calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Taufik Riyadi melaporkan langsung dari lokasi arena Rakornas Partai Amanat Nasional yang ditutup hari ini. Terima kasih Taufik.